teman-teman pendidik hebat di Indonesia. Apa kabar semuanya? Insya Allah baik semua ya. Perkenalkan, nama saya Liana, NIM 8557630112. Saya akan membahas sesuatu yang menarik dan relevan untuk pembelajaran masa kini, yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Bagaimana sih kita sebagai guru anak usia dini bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna? Tentu saja menyenangkan untuk anak-anak. Kita simak videonya. Apa sih deep learning itu? Deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan, tetapi membantu anak memahami konsep secara menyeluruh. Pembelajaran ini menekankan pemikiran kritis, eksplorasi, dan aplikasi pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi bukan sekedar anak tahu, tetapi mereka juga paham dan mampu menerapkannya. Misalnya, saat anak belajar tentang tumbuhan, mereka tidak hanya menghafal nama-nama bagian tumbuhan, tetapi mereka diajak untuk menanam tumbuhan, mengamati pertumbuhannya, dan bahkan bertanya, kenapa sih tumbuhan butuh air dan cahaya matahari? Jadi, anak-anak lebih penasaran dan ikut terlibat. Jadi, seberapa penting sih pembelajaran deep learning ini? Untuk usia dini, pembelajaran mendalam ini sangat penting untuk anak usia dini karena dapat mengangkat keterampilan sosial emosional anak. Jadi, anak belajar bekerja sama dengan teman, mengenal emosi dan membangun rasa percaya diri. Lalu melatih berpikir kritis. Anak diajak untuk bertanya dan mencari jawaban, bukan hanya menerima informasi. Dan selanjutnya, membantu pemahaman konsep secara kontekstual. Anak memahami dunia di sekitarnya dengan cara yang sesuai dengan kehidupan mereka. Seperti teman-teman baruku di TKIT Bunga Mumpida. Kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang apa artinya menjadi teman yang baik, peran sebagai teman, dan bahkan membuat kartu ucapan untuk teman baru mereka. Melalui ini, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik. Bagaimana cara menerapkan deep learning ini? Ada beberapa cara untuk menerapkan deep learning dalam pembelajaran anak usia dini. Salah satunya, gunakan tema yang relevan dan kontekstual. Hubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak. Contohnya, dalam tema petualangan desa di TKIT Bunga Mumpida, anak diajak untuk menanamkan padi, lalu berbasis proyek, ajak anak-anak membuat sesuatu bersama, seperti membangun rumah dari balok atau membuat mobil dari kardus bekas, dan libatkan eksplorasi dan kreativitas anak. Pendekatan deep learning ini mengintegrasikan 3 konsep utama. Yang pertama, mindful learning, mendorong kesadaran penuh siswa terhadap proses belajar, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, meaning learning, membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang ketiga, joyful learning, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi, sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Biarkan anak mencoba eksperimen dan menemukan solusinya sendiri dan refleksi. Setelah kegiatan anak, ajak anak berbicara tentang apa yang mereka pelajari. Dengan cara ini, mereka merenungkan pengalaman mereka dan merasa bangga atas apa yang mereka capai. Libatkan orang tua untuk memperkuat pembelajaran di rumah. Nah, tentu saja ada tantangan dalam menerapkan deep learning, seperti waktu yang terbatas atau karakter anak yang berbeda-beda. Tapi jangan khawatir, berikut beberapa tips kenali minat anak, gunakan tema yang menarik perhatian mereka, lalu lakukan secara bertahap, dimulai dengan aktivitas sederhana yang mudah dipahami, dan tentunya kolaborasi dengan orang tua. Mari kita jadikan pembelajaran anak usia dini ini lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Dengan deep learning, kita membantu anak-anak tidak hanya belajar, tetapi juga menjadi pembelajar sejati yang berpikir kritis dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pemas Tri YB, NIM 85576346. Di sini saya akan menganalisis sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Jadi kita akan melihat bagaimana pendekatan, manfaat, serta media yang digunakan oleh guru dalam video ini.
Jadi dalam video ini terlihat bahwa guru menggunakan pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan ini menekankan pada pengembangan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan. Jadi guru mengajak siswa untuk aktif berdiskusi, bertanya dan menyampaikan pendapat mereka. Pendekatan ini sangat cocok untuk pelajaran bahasa Indonesia karena bahasa adalah alat komunikasi. Beberapa hal yang mencerminkan pendekatan komunikatif dalam video ini adalah yang pertama, guru memberikan pertanyaan yang menstimulasi siswa untuk berpikir dan berbicara. Yang kedua, siswa diajak untuk bekerja dalam kelompok, berdiskusi dan memecahkan masalah bersama. Pendekatan komunikatif ini itu sangat cocok untuk diterapkan di kelas 3 hingga kelas 6 di SD atau kelas tinggi. Jadi karena siswa pada jenjang ini sudah memiliki kemampuan dasar membaca, menulis dan berbicara yang cukup untuk berpartisipasi aktif. Untuk manfaat pendekatan komunikatif, pendekatan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya yang pertama meningkatkan keaktifan siswa. Jadi siswa lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengarkan tetapi juga berpartisipasi aktif. Terus yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan sering berbicara dan berinteraksi, siswa menjadi lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Jadi siswa diajarkan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. Diskusi kelompok itu melatih siswa untuk bekerja sama, berbagi pendapat, dan menghargai ide orang lain. Terus untuk media pembelajaran sendiri yang digunakan dalam video ini itu adalah ada beberapa media pembelajaran, yaitu yang pertama lembar kerja siswa atau LKS. Jadi guru memberikan LKS untuk membantu siswa memahami dan berlatih materi secara mandiri maupun dalam kelompok. Terus juga terlihat ada media visual ya, gambar, ilustrasi ataupun video juga digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu. Jadi media-media ini mendukung proses pembelajaran karena membantu siswa lebih mudah memahami materi dan tetap fokus. Jadi kesimpulannya dalam video pembelajaran ini itu kita bisa belajar bahwa pendekatan komunikatif itu sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pendekatan ini meningkatkan keaktifan siswa, membuat pembelajaran lebih relevan dan membangun keterampilan sosial mereka. Jadi penggunaan media seperti LKS maupun media visual juga sangat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dan pendekatan ini cocok untuk siswa di kelas tinggi ya, siswa SD kelas tinggi, karena siswa pada jenjang tersebut sudah mampu memahami konsep diskusi, berpikir kritis dan bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja analisis video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Agustini, NIM 85576332. Di sini saya akan menganalisis dalam video pembelajaran, yaitu tentang penerapan strategi kontekstual teacher learning pada siswa SD. Adapun yang dimaksud dengan kontekstual teaching learning atau bisa disebut dengan CTL ialah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini yaitu penerapan CTL yang dicontohkan pada siswa kelas 2 SD, materinya mengenal tumbuhan sebagai makhluk hidup. Adapun penerapan konsep CTL dengan menggunakan benda-benda yang sering ditemui oleh peserta didik dalam dunia nyata mereka sebagai media untuk belajar. Dalam video ini ada juga yang disebut komponen konstruktivisme, yaitu guru mengembangkan sebuah pemikiran tentang tema yang akan diajarkan, di mana proses belajarnya siswa bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Dalam video ini ada juga yang disebut komponen inquiry, yaitu peserta didik diminta untuk melakukan pengamatan secara berkelompok tentang benda-benda yang mereka bawa. Mereka juga diminta untuk menulis secara detail hasil pengamatan yang mereka lakukan. Dalam video ini juga yang termasuk komponen bertanya, yaitu guru mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan memberikan pertanyaan dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Dan ada juga yang dimaksud dengan komponen masyarakat,
belajar, yaitu guru menciptakan suasana masyarakat belajar dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membagikan hasil temuannya ke kelompok lain, atau bisa dalam bentuk presentasi. Atau mereka dipersilakan mengunjungi kelompok lain untuk bertanya agar memperoleh informasi dan saling menginformasi dan mengoreksi untuk memperkaya hasil temuannya. Lalu lanjut ke komponen model, yaitu guru menguasai materi yang dipelajari anak dengan memberikan contoh gambar pohon utuh dan mengajak siswa untuk mengulang materi, meluruskan jika ada siswa yang salah dalam memahami materi yang dipelajari. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu pentingnya menyayangi tumbuhan di sekitar kita. Mungkin itu saja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neka April, NIM saya 855763148. Pokjar saya Pokjar Pangkalan Lampam. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam video bisa kita lihat pembelajaran kooperatif, pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Tujuannya belajar bersama atau belajar kelompok untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, mengembangkan keterampilan sosial, serta membangun rasa tanggung jawab terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi bisa kita lihat seorang guru membagi siswa dalam beberapa kelompok agar terciptanya pembelajaran yang berpartisipasi aktif. Dalam pembelajaran kooperatif, wajib interaksi siswa bertatap muka langsung, seperti dibagi kelompok di saat belajar di dalam kelas, bekerja sama dan bertanggung jawab individu dan kelompok. Ada beberapa manfaat dari pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran. Nah, model pembelajaran kooperatif di video menggunakan beberapa model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran jigsaw atau model pembelajaran teka-teki gambar. Siswa dibagi menjadi kelompok dan masing-masing anggota mempelajari satu bagian materi. Kemudian mengajarkannya kepada anggota kelompok lain. Yang kedua itu think for share. Siswa berpikir sendiri, didiskusikan dengan pasangan kelompok, lalu berbagi hasil diskusi dengan kelas. Yang ketiga itu number head together. Number head together, setiap siswa diberi nomor, lalu bekerja sama menjawab pertanyaan. Di situ guru memanggil nomor secara acak untuk menjawab atas nama kelompok. Yang keempat itu group investigation. Group investigation, siswa merancang proyek penelitian kecil dalam kelompok, melakukan penyelidikan, lalu mempresentasikan hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Amelda, NIM 855763669, Pokjar Pangkalan Lampam, Universitas Terbuka, mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra. Saya akan membahas pendekatan manfaat media yang digunakan serta langkah-langkah penerapan pendekatan ini dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menjelaskan pendekatan ini cocok untuk siswa SD kelas berapa. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama itu ada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam video ini adalah video
based learning atau pembelajaran berbasis video. Pendekatan ini memanfaatkan video sebagai media utama untuk menyampaikan materi pembelajaran. Video digunakan untuk memvisualisasikan konsep, memberikan penjelasan audio visual, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Pendekatan ini sangat relevan di era digital saat ini, di mana akses terhadap teknologi semakin mudah. Yang kedua ini manfaat pendekatan. Pendekatan ini memiliki banyak manfaat antara lain. Pertama ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Video dengan elemen visual dan audio yang menarik dapat membuat siswa lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, mempermudah pemahaman konsep yang kompleks dengan bantuan visualisasi. Siswa dapat lebih mudah memahami materi dibandingkan hanya membaca teks. Ketiga, fleksibel. Video dapat diputar kapan saja dan diulang sesuai kebutuhan siswa, sehingga mereka bisa belajar dengan kecepatan masing-masing. Keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Di era pasca pandemi ini, pembelajaran berbasis video menjadi salah satu solusi untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meski tidak tatap muka. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan pendekatan. Untuk menggunakan pendekatan ini secara efektif, berikut langkah-langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan pastikan materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan siswa. 2. Desain dan persiapan video. Buat naskah dan storyboard untuk video. Video harus menarik, informatif, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 3. Rekam dan edit video. Gunakan perangkat seperti kamera, mikrofon, dan software editing untuk membuat video berkualitas tinggi. Tambahkan elemen visual dan audio yang mendukung. Keempat, distribusi video ke siswa. Unggah video ke platform yang mudah diakses oleh siswa, seperti YouTube, Learning, Manajemen Sistem atau LMS, atau grup WhatsApp kelas. Yang kelima, berikan panduan penggunaan. Berikan instruksi kepada siswa tentang cara menggunakan video, termasuk poin-poin penting yang perlu mereka perhatikan. Keenam, diskusikan dan evaluasi. Setelah siswa menonton video, ajak mereka berdiskusi untuk mendalami materi. Lakukan evaluasi melalui kuis, tanya jawab, atau tugas untuk memastikan pemahaman siswa. 4. Dicocokkan untuk siswa SD. Pendekatan video based learning ini cocok diterapkan di semua jenjang kelas SD, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Namun, desain video perlu disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa. Untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD, video ini sebaiknya dibuat lebih sederhana, penuh warna, dan menggunakan animasi yang menarik agar mereka tetap fokus. Untuk siswa kelas 4 sampai 6 SD, video bisa berisi konten yang lebih kompleks, seperti diagram, teks penjelas, atau simulasi konsep ilmiah. 5. Media yang digunakan. Media yang digunakan dalam pendekatan ini adalah kombinasi dari visual dan audio. Elemen visual mencakup animasi, teks, diagram, atau gambar yang dirancang untuk menjelaskan materi secara jelas dan menarik. Elemen audio mencakup narasi, musik, latar, atau efek suara yang membantu memperkuat pemahaman. Kesimpulannya, pendekatan video based learning ini adalah metode yang sangat bermanfaat untuk diterapkan di berbagai tingkat kelas SD. Dengan desain video yang sesuai, pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman, dan memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh metode tradisional. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Terima kasih.
sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang akan saya paparkan merupakan video yang menggunakan pendekatan struktural dengan media berbagai gambar hewan. 1. Secara umum, pendekatan struktural adalah cara untuk memahami suatu, dalam hal ini karya sastra, bahasa, atau budaya, dengan fokus pada struktur dan hubungan antara bagian-bagian. Pendekatan ini membantu siswa menguasai konsep-konsep tertentu dalam suatu bidang, misalnya dalam matematika atau ilmu pengetahuan, dengan cara yang terstruktur dan sistematis. 2. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Dengan mengembangkan aturan-aturan untuk memecahkan masalah, pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara efektif dan efisien. 2. Memperbaiki kejelasan pembelajaran. Pendekatan struktural membantu memastikan bahwa materi pelajaran disajikan dengan jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan siswa untuk memahami dan mengingatnya. Berikut adalah manfaat pembelajaran struktural dalam menggolongkan hewan berdasarkan jenis makannya. 1. Memudahkan pemahaman konsep. Pembelajaran struktural seperti menggunakan diagram atau tabel membantu siswa memahami perbedaan antara jenis makanan hewan dan bagaimana mereka dikelompokkan. 2. Meningkatkan kemampuan klasifikasi. Dengan mengidentifikasi ciri-ciri dan perilaku hewan, siswa dapat belajar mengklasifikasikan mereka berdasarkan jenis makannya. 3. Meningkatkan kemampuan mengamati dan mengumpulkan informasi. Proses pembelajaran melibatkan pengamatan gambar, video, atau objek nyata, sehingga siswa dapat mengumpulkan informasi tentang hewan dan jenis makannya. 4. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa belajar menganalisis informasi, membuat kesimpulan, dan menyusun argumentasi tentang pengelompokan hewan. Itulah video dari saya, pendekatan struktural hewan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.